Shalom, salam sejahtera, salam bahagia, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Foni Lukito, Pendeta GPIB, Pendeta Non-Organik dari Batam. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang ucapan dan makna berbahagia yang Yesus sampaikan menurut Injil Matius. Namun sebelumnya, mari kita berdoa, kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Allah Bapa yang berkuasa, Tuhan Yesus yang pengasih, di dalam karya Roh Kudus, Roh semesta, yang memberikan karunia iman kepada kami. Karenanya tuntunlah kami ya Tuhan, untuk merasakan bahagia dalam iman kami, percaya kami kepada Yesus Kristus. Tuhan bersabda, kami mendengar. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudara, saya akan membacakan Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-6 yang mengatakan, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Demikian firman Tuhan, maka kitalah yang berbahagia itu. Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus melanjutkan ucapannya tentang siapa pemilik rasa bahagia ini adalah dengan memakai metafora kebutuhan fisik yang mendesak, yaitu rasa lapar dan haus. Ya, rasa lapar dan haus adalah merupakan kebutuhan fisik yang sangat mendesak dan tidak bisa tidak. Pada saat kita lapar, kita harus makan. Pada saat kita haus, kita harus minum. Jadi kalau kita, misalnya ya, kita sudah tiba rasa lapar dan haus ini, kita berada di satu tempat di mana kita sudah merasakan, sudah datang rasa lapar dan haus ini ya, kita pasti tidak bisa, itu tadi lah ya, tidak bisa, kalau kita berada di luar, kita tidak bisa konsentrasi untuk menahan rasa lapar dan haus. Pada saat kita pulang ke rumah, mau makan, mau minum, tidak ada benda untuk dimakan dan diminum, ya, dan seterusnya, ya, banyak emosi yang bisa ditimbulkan, rasa marah, rasa kesal, dan seterusnya. Atau untuk bayi-bayi, ya, bayi-bayi pada saat mereka merasa lapar dan haus, mereka menangis, ya. Bayi-bayi atau anak-anak yang belum bisa berbicara, atau pada saat mereka sudah bisa berbicara, mereka juga menangis sambil berbicara, minta makan, minta minum, dan seterusnya. Atau ya untuk anak-anak kecil, ya, ataupun saudara-saudara kita yang karena tidak memiliki uang, ya, pada saat mereka merasakan lapar dan haus, dan untuk menyelesaikan rasa lapar dan haus ini, bisa saja mereka berpotensi untuk melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Tindakan-tindakan ya, kita kategorikan sebagai tindakan-tindakan kejahatan. Tetapi ibu bapak saudara, ketika Yesus mengatakan tentang lapar dan haus ini, dan ternyata yang Yesus katakan ini bukan tentang lapar dan haus akan makanan dan minuman, ya, tapi Yesus mengatakan tentang sesuatu, ya, bahwa sesuatu ini adalah akar, adalah dasar dari segala sesuatu yang lain-lain. Bahkan tentang lapar dan haus akan kebutuhan fisik, ya, makanan dan minuman pun akan terselesaikan. Tentang hal-hal yang lain akan terselesaikan dengan apa yang Yesus katakan, kalau kamu lapar dan haus akan kebenaran. Jadi juga ketika kita mendengar kata kebenaran, ya, kita mungkin langsung berpikiran, wah, ini pasti adalah bagaimana bertindak, berperilaku dengan hal-hal yang benar, hal-hal baik lah ya, hal-hal benar, hal-hal baik, ya. Tetapi saudara-saudara, Yesus mau sampaikan sesuatu yang lebih mendasar lagi, bahwa tentang kebenaran ini bukan semata-mata hanya tentang perilaku-perilaku dan sikap-sikap, tetapi hal-hal yang membuat kamu mampu untuk berperilaku benar, mampu untuk memiliki sikap-sikap yang benar. Nah, jadi ketika Yesus mengatakan kamu lapar dan haus akan kebenaran, apa itu kebenaran? Yesus mau mengungkapkan bahwa kebenaran itu adalah dirinya.
bahwa kebenaran itu adalah dirinya sendiri. Dan dia melanjutkannya dan menjawabnya di dalam Injil Yohanes, ya, Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Dia mengatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, jadi Yesus mempertegas. Jadi tentang yang namanya kebenaran itu bukan apa-apa, bukan tentang sikapmu, bukan tentang perilakumu, tetapi kebenaran itu adalah Yesus Kristus sendiri. Nah, jadi kalau begitu bagaimana, ya? Yesus pun melanjutkannya lagi. Apa arti dan makna tentang dia sebagai sang kebenaran itu? Dalam Yohanes 6 ayat yang ke-56 dia katakan, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara, di sini Yesus langsung mau menunjuk bahwa akulah sang kebenaran itu, dan segala sesuatu yang harus kamu terima dari aku ini adalah ketika kamu mengaminkan dan percaya sepenuhnya akan karyaku, akan penebusan yang aku lakukan. Nah, sehingga karyanya melalui penebusannya di kayu salib, ya itulah yang dikatakan bahwa kamu harus melakukan segala sesuatu ini dengan makan dagingku dan minum darahku untuk mengingat akan aku. Nah, karena itu Ibu Bapak, Saudara-saudara, apa yang dimaksudkan oleh Yesus di sini, ya, bahwa kamu yang lapar dan haus akan kebenaran, ini adalah orang-orang yang begitu sangat-sangat ingin, sangat menginginkan Yesus, ya, sangat menginginkan Yesus, tidak bisa tidak, harus didapatkan, segera didapatkan, diterima yang namanya Yesus itu. Sehingga apa kata Yesus? Kamu yang lapar dan haus akan kebenaran itu, kamu akan dipuaskan. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara, tentang rasa puas, ya. Tadi ya, kalau kita lapar, kita makan, kita kenyang, kita puas. Kalau kita haus, kita minum, ya kita puas. Artinya terselesaikanlah ini masalah, ada sebuah masalah ini ya. Terselesaikanlah masalah lapar dan haus ini. Lalu kita makan, kita minum, kita kenyang, kita udah terlepaskanlah ya dahaga kita, ya kita puas dan merasa cukup. Cukup. Nah, dan dalam makna ini, Ibu Bapak, Saudara-saudara, Yesus mau mengatakan bahwa kata yang dipakai adalah kata chortastesontai, yang artinya itu memberi makan sampai kenyang, ya, diberi makan sampai kenyang itu tadi. Kalau sudah kenyang ya sudah puas, ya sudah cukup. Nah, sehingga Ibu Bapak, Saudara-saudara, makna yang mau Yesus arahkan juga adalah ketika kamu merasa kenyang, ketika kamu merasa puas, merasa cukup, maka ada rasa syukur, ya, ada rasa syukur sebagai akibat, ya, sebagai akibat dari rasa kenyang tadi, rasa terima kasih atas rasa kenyang tadi, rasa cukup tadi. Nah, sehingga Ibu Bapak, Saudara-saudara, Yesus mau katakan bahwa ya ketika kamu lapar dan haus akan kebenaran, maka kamu akan dipuaskan. Jadi Tuhan mau katakan bahwa kitalah orang-orang yang lapar dan haus akan Yesus ini, dan ketika kita percaya kepadanya, maka kita minum darahnya dan kita makan dagingnya, itu mau mengungkapkan bahwa kita sungguh percaya akan karyanya, akan penebusan yang telah dilakukannya di kayu salib. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, hal ini juga mau menjawab, ya. Hal ini juga mau menjawab bahwa ketika percaya kepada Yesus Kristus sebagai kebenaran itu, ya, tentang lapar dan hausmu akan makanan dan minuman secara jasmani itu sebenarnya tidak akan terjadi padamu, ya. Bahwa saudara-saudara, ketika kamu beriman kepada Tuhan Yesus Kristusmu, maka hidupmu akan diarahkan, ya. Jadi tadi juga diarahkan oleh Roh Kudus, ya, diarahkan Roh Kudus, sehingga percaya kepada Kristus sebagai sang kebenaran, kamu akan dipimpin, dituntun untuk berperilaku benar.
bersikap benar. Jadi dalam perilaku benarmu, dalam sikap benarmu, kamu akan mampu untuk mengelola kehidupanmu, untuk mengatur kehidupanmu sedapat mungkin, sedemikian rupa, seindah-indahnya, sehingga tentang rasa lapar dan haus akan makanan dan minuman, itu Tuhan pastikan tidak akan pernah terjadi dalam hidupmu. Karena itu ibu bapak saudara, semuanya ini menjawab, ya, menjawab bahwa marilah, ya, kita mau aminkan sekarang bahwa kita sungguh-sungguh adalah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kita adalah orang-orang yang lapar dan haus akan Yesus. Sehingga karena kita lapar dan haus akan Yesus, ya, kebenaran itu adalah Dia, Sang Kristus itu, maka ketika kita percaya akan karyanya yang menebus kita, yang membebaskan kita, yang memerdekakan kita, itulah yang akan memampukan kita untuk menjalani kehidupan yang terpuaskan, kehidupan yang dicukupkan dengan dikenyangkan, sehingga menghadirkan rasa syukur, sehingga menghadirkan rasa terima kasih, rasa syukur, rasa terima kasih yang tak habis-habisnya, sehingga akan memampukan kita juga untuk bersikap, berperilaku dalam keseharian kita, untuk mengelola kehidupan sedemikian rupa sehingga kehidupan kita itu adalah kehidupan Kristiani, kehidupan percaya kepada Kristus, kehidupan yang dipimpin oleh Kristus yang sangat indah. Sehingga tentang rasa lapar dan haus itu tidak akan terjadi dalam hidupmu. Maka kitalah orang yang lapar dan haus akan kebenaran itu. Jadilah orang-orang yang menikmati kepuasan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita dan berbahagialah. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan hari ini, bahwa kamilah orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Dan kami sudah diberikan jawaban bahwa kebenaran itu adalah Kristus dan kami sudah menerimanya dalam percaya kami kepada iman kepada Yesus Kristus. Sehingga kami telah makan daging Kristus dan minum darah Kristus, sehingga kami meyakini dan mengimani kami diselamatkan. Sehingga akan melanjutkan kehidupan kami dengan penuh syukur, dengan limpahan syukur, sehingga kami senantiasa berbahagia, 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 dan berbahagia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Maka kamulah saudara-saudara yang lapar dan haus akan kebenaran itu, dan Tuhan sudah menjawabnya, maka kamu dipuaskan dalam imanmu. Salam bahagia, Tuhan memberkati.